ini mudah-mudahan dengan bantuan ini kita bisa mengurangi kegelisahan dari warga Desa Sidodadi terutama Pak, terutama yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan-bantuan yang antaranya ya PKH, BLT dari desa, BLT dari dinas sosial dan sembako dan bantuan-bantuan dari pihak swasta mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Ya juga saya sampaikan bahwasanya bantuan-bantuan dari pihak swasta kita insya Allah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada yang belum mendapatkan dana bantuan dari BLT desa ya? BLT desa maupun BLT dinsos. Dari bantuan dana desa ini kita menyalurkan 195 KK. Saya banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah karena menambah semangat saya untuk memperbaiki desa ini ke depan dan bisa mengentas warga Sidodadi ini menjadi desa yang maju ke depan, Pak. Terkait kritikan, mohon izin Pak, terkait kritikan Desa Sumberjati yang dijadikan acuan untuk Sukojati. Sukojati kalau tidak keliru Pak Kadesnya Pak Untung, yang dijadikan acuan. Memang saya tahu kecil kantor desanya, tapi indah dan meriah. Mungkin menjadi masukan kepada panjenengan untuk merubah Pak atau bagaimana Pak? Tentunya Bapak, tentunya kita selalu belajar, selalu mencari motivasi untuk Desa Sidodadi ke depan lebih maju dan lebih asri Bapak. Jadi arahan dari Pak Bupati untuk jenengan harus datang ke Sukojati itu bagaimana Pak? Saya sambut dan kita akan laksanakan secepat mungkin karena untuk kebaikan Desa Sidodadi sendiri Bapak. Terakhir Pak Kades, kalau boleh tahu dari pihak swasta mana saja yang bisa membantu penanganan bantuan BLT ini? Dari pihak swasta itu Pak, rencana yang sudah kita terima itu dari Tambak Sidojoyo Bapak, dari Bapak Gunawan dan juga dari kita sendiri di desa itu urun Pak, urun sesama perangkat desa kita itu menyiapkan juga Bapak. Jadi insya Allah untuk menutupi yang 355 itu kita bisa nutupi dari itu Pak. Dari itu ya? Luar biasa. Yakin harus, karena sebelum saya mengatakan yakin, langkah-langkah sudah saya lakukan Pak dengan pihak desa, terutama pemerintahan desa selaku pelaksana. Kami di tingkat sektor DPD yang ada di wilayah-wilayah itu sudah kerjasama dengan RT yang ada. Kemudian memang pendataan di sini tepat sasaran Pak. Pertama, sesuai dengan aturan yang ada itu, orang yang dapat BPNT dan PKH itu didirikan, kemudian yang dapat bantuan-bantuan yang lain baru nanti kita mengarah kepada BLT ini. Jadi oleh karena itu insya Allah saya sangat yakin tepat sasaran. Toh umpama terjadi hal-hal yang misalkan yang tidak puas itu yang biasa. Tetapi ya saya yakin karena sudah dimulai dari tingkat bawah pendapat. Alhamdulillah, jadi memang kita sudah mengetahui situasinya sehingga kita memang lebih cepat karena kita sudah mengantisipasi terlebih dahulu, sehingga data itu sudah kita rank sebelumnya, sehingga kita mencari data itu betul tinggal tidak terlalu sulit. Karena apa? Orang yang dapat BPNT dan PKH kita sendirikan, kemudian yang dapat dinas sosial didirikan, sehingga yang dapat BLT ini adalah lepas dari orang-orang ini. Sehingga total kalau menurut keluarga yang wajib menerima itu menurut pandangan kami sebanyak 355 Pak, kurangnya. Tetapi kekurangan itu alhamdulillah Pak, kepada dengan desa itu kita sudah mencari usaha dan kita sudah siap, tetapi tidak kita salurkan. Karena apa? Kalau kita salurkan takut terjadi cemburu sosial, yang miskin belum menerima kok ini diantaranya menerima. Sehingga kalau BLT ini sudah jalan, maka sembako yang bantuan dari pihak swasta dan lain-lain akan kita keluarkan. Gitu. Mohon izin Pak Bendahara, terkait kekurangan tadi, kekurangan yang menjadi 355 Pak, itu kekurangannya sampai berapa Pak nilainya Pak? Itu kekurangannya 355 kalau dinilai rupiah disamakan dengan BLT ya jelas banyak Pak. Tetapi ini begini, 355 ini adalah orang yang ibaratnya terkena dampak tapi hanya sedikit. Makanya kita taruh dia di paling belakang dengan bantuan berupa
sifatnya mungkin hanya bantuan sembako. Itu sudah kita siapkan sudah ada. Kenapa tidak kita berikan? Karena kita kalau kita berikan takut yang miskin ini belum menerima gitu loh. Tetapi kalau yang miskin sudah menerima, mungkin ini dari bansos sudah bisa keluar, BLT sudah keluar, ini kita keluarkan bagi orang-orang yang di atasnya tadi yang tidak menerima, seperti itu. Bahannya sudah siap. Begitu. Satu lagi Pak, jadi tidak ada kesusahan Pak ya terkait semua mendata, lalu mencairkan, lalu menyalurkan, itu tidak ada kesusahan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Mungkin dari perangkat desa ini memang kerjasamanya sangat baik sehingga masing-masing medan itu lebih terinci dan lebih ringan. Kalau dikerjakan sendiri ya mungkin bisa agak sulit gitu. Baik. Terima kasih. Harapan yang paling utama, mudah-mudahan uang itu bermanfaat dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Biar karena di kondisi COVID seperti ini banyak memang orang yang dulunya dagang sekarang omsetnya berkurang dan sebagainya. Yang buruh-buruh di pasar juga berkurang karena memang kondisi ekonomi sekarang lagi menurun. Mudah-mudahan ini bisa untuk menyambung ya hidup mereka atau kebutuhan mereka setiap hari. Karena BLT desa ini dibagi 3 bulan, April, Mei, sama Juni. Mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir, jadi tidak berlanjut-lanjut lagi. Makasih. Kalau ini ditambah lagi sedikit terkait masalah BLT ini kan dianggarkan dari dana desa. Untuk bantuan-bantuan yang lain, kira-kira kapan untuk selanjutnya untuk dikasihkan kepada mereka? Kalau PKH sudah setiap bulan, mulai Januari pasti sampai Desember. Untuk BPMT juga setiap bulan, ya mulai Januari sampai Desember. BLT desa ini sudah mulai dicairkan karena BLT desa ini melalui beberapa tahap. Artinya harus benar-benar orang yang dicari yang layak untuk nerima, nanti dimusyawarahkan desa khusus, nanti disahkan oleh kepala desa melalui musyawarah. Di situ tentunya ada BPD, ada RT RW, ada tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah setelah itu dibuatlah APBDes perubahan. Karena apa? Sebelumnya kan sudah dibuat APBDes. Dibuat APBDes perubahan karena 30% atau 35% keuangan dari desa digeser untuk COVID. Jadi ada langkah-langkah yang memang harus ditempuh. Satu lagi Ibu Camat. Ibu Camat yakin ini sudah tepat sasaran? Insya Allah saya yakin. Amin. Karena apa? Amin. Sebelum jadi data itu disahkan, kan dimusyawarahkan dulu dari beberapa segmen, lapisan masyarakat, RT, RW, kepala dusun, BPD, tokoh masyarakat semua duduk bareng. Jadi tidak ada keputusan kepala desa sendiri, tidak. Tapi ini sudah dimosduskan musyawarah desa khusus namanya, karena hanya membahas dana desa yang terkait dengan bantuan langsung tunai desa. Untuk desa Sidodadi sendiri ini yang pertama ya untuk satu kecamatan Wonosobo ya. Karena yang launching ya istilahnya. Ya, launching istilahnya yang sudah datanya masuk ke Bank Jatim. 4 desa Ibu ya? Itu desa mana saja Bu? Sidodadi, Bangsreng, Bengkak, Sumber Kencono. Hari ini juga? Boten. Karena yang hari ini selesai kartunya itu baru Sidodadi. Baik.